orang-orang berdosa. Dia dibunuh karena politik, kenapa pula dia ingin nebus orang yang berdosa? Di mana dalilnya, latar belakangnya dibunuh untuk Logikanya dosa? seperti ini, Bang. Logikanya seperti ini. Contoh, kawan saya menganut ajaran. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tapi contoh saya Tuhan Yesus. Contoh, saya Tuhan Yesus, karena saya tahu mereka berdosa, saya memberitakan Injil. Berarti saya turun untuk menarik orang berdosa itu agar ikut kepada saya menuju jalan yang lurus, yang tidak berdosa. Kan seperti itu. Tujuan Tuhan Yesus kan turun untuk mengajarkan kebenaran agar manusia-manusia yang menyimpang ini mengikuti dia lalu tidak berdosa. Terus cuman orang yang menyimpang ini membunuh Yesus itu atas unsur politik supaya pengikut mereka tidak berkurang. Terus di mana unsur tebus dosanya? Di mana unsur tebus dosanya? Unsur tebus dosanya begini, Bang. Setelah kematian Tuhan Yesus, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus karena dia tetap berani memberitakan kebenaran itu walaupun dia taruhan nyawa. Jadi orang-orang yang berdosa orang yang berdosa tadi, Bang, ikut ke Tuhan Yesus, otomatis orang yang berdosa tadi kan sudah tertebus dosanya. Dia sudah mengikuti jalan yang benar. Di mana dalilnya bahwa kematiannya itu tujuannya untuk nebus dosa itu di mana? Dalilnya tidak ada, Bang. Oh ya sudah. Tapi memang kalau kita berbicara logika, Bang. Apalagi? Kalau kita berbicara logika, itu betul. Masa ada dosa dihapuskan dengan membunuh orang? Membunuh orang itu bukan menebus dosa, tapi mengakibatkan dosa. Tapi yang membunuh itu kan orang berdosa. Ya betul. Sampai di situ Abang paham kan? Iya betul. Orang berdosa membunuh Yesus. Terus apa hubungannya dengan nebus dosa? Apa hubungannya? Tetapi, Bang, sebagian di antara mereka orang-orang yang dari ibaratnya yang pengikut orang Romawi yang sudah menyimpang tadi, ibaratnya kalau bahasa zaman sekarang murtad ke jalan yang benar, itu sudah menebus dosa mereka, Bang. Bagaimana ceritanya? Orang dibunuh, perintah di dalam Bible. Begini, Bang. Sekarang begini. Contoh orang Muslim. Atau orang Kristen lah kita bilang. Orang Kristen. Menurut Abang orang Kristen itu berdosa nggak menurut agama Abang? Berdosa lah karena tidak pernah tunduk kepada Tuhan. Berdosa kan? Iya. Setelah orang Kristen itu murtad lalu mengikuti ajaran Islam dengan baik, apakah dosanya hilang? Hilang. Berarti dosanya tertebus kan? Hilang, betul, hilang. Bukan tertebus ditebus. Dosanya kan? Tidak, dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, bukan ditebus. Ya udah. Itu sama, Bang. Tertebus itu tidak sama. Tidak sama. Karena dia sudah dibersihkan. Dengarkan saudaraku, kalau orang Yahudi punya dosa, Imamat 1 nomor 2, mereka menembus dosanya atas perintah Elohim dengan cara mereka menyembelih hewan, binatang. Yesus mengajarkan itu juga. Matius 8 nomor 4. Perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu, binatang. Untuk nebus dosa. Nah sekarang dari mana polanya nebus dosa menggunakan darah manusia? Bukan dengan darahnya, Bang, tapi dengan cara dia untuk menarik orang-orang yang menyimpang ke jalan yang benar. Ya, berarti bukan penyaliban yang menyelamatkan nih. Tapi taruhannya salib. Lah, cuman kan ibaratnya, Bang, jalan dia memberitakan kebenaran itu adalah penebusan dosa. Tetapi berakhir dengan penyaliban. Itu satu paket itu, Bang. Nah, di mana dosa ditebus dengan cara menyalib orang? Dengan penyaliban itu, semakin banyaklah orang percaya kepada jalan yang benar. Jalan benar itu yang mana? Jalan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Mati disalib. Mati disalib itu bukan ajaran, Bang.
Anda baca kitab saudara tanpa penyaliban, maka kamu akan tetap di dalam dosa. Coba Anda baca berapa tadi itu? 1 Korintus 15 nomor berapa tadi teman-teman? 1 Korintus 15 nomor 17. Sekarang begini, Bang. 1 Korintus 15 nomor 17. Kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah kepercayaan Kristen, dan Kristen masih tetap di dalam dosa. 1 Korintus 15 nomor 17. Sah bungkus. Di mana dong? Berarti tanpa iblis sia-sialah kepercayaan Kristen, tanpa iblis sia-sialah Anda dihapus dari TikTok, Anda merokok. Sorry. Sia-sialah kemudian sia-sialah kepercayaan Kristen, dan Kristen masih hidup di dalam dosa. Di mana dalilnya? 1 Korintus 15 nomor 17. Jedar. Jadi kalian itu harus berterima kasih kepada yang menyalib Yesus. Karena dengan mereka, sebab mereka lah kalian tidak sia-sia di dalam beragama, dan kalian tidak hidup lagi di dalam dosa berkat yang menyalib Yesus. Terima nasib. Makanya orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang berfungsi akalnya di kalian itu semuanya di barat berbondong-bondong keluar menuju Islam. Hanya kalian aja yang masih bertahan karena masih cinta sama babi. Orang luar negeri sudah berbondong-bondong ke Islam karena ajaran kalian, mohon maaf, bertentangan dengan akal sehat. Begitu saudaraku. Selamat malam, Pastor. Selamat malam Bang Suma. Silakan, bisa buka Ketemu kamera lagi kita ya Bang Suma. Siap. Silakan Gimana? Bang. Ya, buka kamera Baik. dulu Bang. Seperti biasa. Oke. Diskusinya yang baik. Baik. Ya. Oke. Halo Bang Suma. Lalu juga Abang. Masih cukup kuat ini, masih fit? Masih. Abang dari sejak Oke. pertama kita diskusi sampai hari ini masih duduk di situ juga? Iya, nggak berubah posisi. Berarti saya orang yang konsisten Bang. Iya. Artinya enggak pernah meninggalkan tempat duduknya atau gimana? Oh enggak, saya justru jarang-jarang sih aktif di Komal ya. Iya. Oke, Gitu. oke Bang, oke. Thank you. Semangat untuk Abang dulu, semangat. Ya. Fit kan Bang? Alhamdulillah. Bang? Alhamdulillah. Oke, puji Tuhan. Siap. Baik, kita lanjut aja ya. Boleh, Biar silakan. diskusi tadi biar nyambung semua gitu. Oke, silakan Abang bernarasi dulu. Oke. Soal kebenaran kan Bang? Ya saya lanjut aja biar nyambung supaya teman-teman yang mendengarkan Tentang juga penyaliban Iya. ini. Silakan. bagus. Karena kan Abang tadi bertanya tentang kebenaran juga kan? Apakah orang benar itu Bisa dibunuh. layak untuk disalib atau pantas Siap. disalib? Begitu kan Bang? Siap. Oke. Baik, saya tanya dulu kepada Abang dulu. Menurut Abang memang ada orang benar? Yesus orang benar. Betul. Terus Selain Yesus, apakah ada orang benar? ada seluruh orang yang mentaati perintah Tuhan itu orang benar. Baik. Taat pada perintah tidak selamanya bahwa orang itu adalah benar. Kenapa bisa? Dari mana Abang bisa mengukur? Dari mana Abang semua bisa mengukur orang taat pada perintah dia adalah benar? Perintah Tuhan pasti betul. Iya, dari mana ukurannya Abang semua mengetahui bahwa dia adalah benar? Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Pencipta langit dan bumi memerintahkan A, dia ikuti, berarti dia orang benar. Baik. Apakah orang benar itu tidak bisa berdosa? Bisa? Oke, berarti dia bisa berdosa Bang ya? Bisa. Oke, Abang bisa berdosa, saya bisa berdosa.
dan Iya. semua bisa berdosa, betul nggak? Yes, benar sekali. Oke, sepakat ya. Poin Sepakat. pertama. Poin pertama. Baik. Berarti satu-satunya manusia yang tidak berdosa, Bang, Ya, hanya satu. siapa tuh? Yesus, abang sudah katakan tadi. Betul tidak? Tapi sangat disayangkan, ada sayangnya. Hah? Dia Oke, di mana harus sayangnya? menanggung semua sampah dari orang-orang kafir. Betul? Betul. Nah, berarti Sangat betul. Saya Nah, sebentar, sekarang Bang. oke, Belum. sabar. Berarti sekarang manusia yang paling banyak menanggung dosa siapa? Baik. Siapa, Bang? Begini dulu, Bang. Enggak, Jangan dijawab dulu dulu. langsung. Jangan Iya, dijawab jangan dulu. langsung ada kronologisnya, Bang. Ada kronologisnya, nggak langsung Iya, gitu, iya. Bang. Jadi pertama kan abang sudah tahu bahwa semua manusia itu berdosa, Silakan. kecuali Yesus tidak berdosa, betul tidak? Tapi ada sayangnya. Iya, ada sayangnya karena Yesus harus menanggung dosa kan, gitu kan abang Berarti bilang. manusia yang paling banyak dosanya Eh? sekarang itu siapa? Oh, salah, Bang. Logikanya salah, Bang. Kan dia menanggung, Abang. Nanggung, Nanggung. kalau begini, Bang, kalau abang punya Bukan hutang di menghapus, bank. tapi menanggung. Bedakan menghapus Iya, dengan beda menanggung. menanggung, Ah, Deng. Kalau Anda Kosa kata menanggung, menanggung, Bang, Oke, kalau- beda dengan orang yang menghapus. bukan menanggung, bukan Nah, yang sekarang sebenarnya harus berterima analoginya tanggungan itu, begini, Bang. Abang, dengarkan saya. Kalau Anda menanggung utang seluruh manusia di bumi, maka Anda adalah orang paling banyak utangnya, betul? Oke, Nah, begini, Bang. Menanggung kan? Iya. Sekarang Anda melunasi Menanggung kan, utang. Bang? Yes. Sekarang Anda melunasi utang itu kemana? Ke bank atau ke pegadaian kan? Betul? Saya mau tanya, apakah orang yang sabar melunasi, dulu, apakah sabar, orang sabar. yang melunasi itu yang berbuat hutang atau bukan, Bang? Dia yang menanggung sekarang. Iya, tapi bukan dia yang berhutang kan? Tapi dia yang menanggung, berarti dia Logikanya yang begitu, berhutang. Bang. Sekarang dia Kalau berhutang. saya yang menanggung, berarti bukan berarti saya yang berhutang. Anda yang menanggung. Saya hanya menanggung. Siapa punya tanggung jawab Bukan sekarang? berarti saya yang berhutang. Logikanya di situ, Bang, logika dasarnya. sekarang yang bertanggung jawab menebus utang itu siapa? Anda atau saya? Bertanggung jawab, yes. Tetapi yang menanggung Oke. bukan dia yang berhutang. Oke, Bang? Oke. Sekarang permasalahannya adalah Oke, sepakat ya? Dengar. Iya, sepakat. Dengarkan. Sekarang Oke. Anda yang menanggung dosa saya, Anda wajib hukumnya ke bank melunasi, betul? Enggak, saya kembali lagi. Kalau saya Tunggu. menanggung hutang Bilang itu dulu artinya iya. begini, Bang. Bilang dulu iya. Enggak, logikanya salah, Bang. Logika. Jadi gini, kalau saya misalkan Bang Suma ya. Sabar. Bang Suma coba dengarkan. Seketika Yesus Gantian. menanggung dosa-dosa Kristen, kemana Yesus bawa dosa itu? Surga atau neraka? Jujur. Baik, saya tanya. Kalau Jujur, Yesus menanggung, Abang. apakah Yesus berdosa? Lah, dia harus menanggung. Iya, pertanyaan- dengar. esensinya, di Bang, bumi, begini. saudara. Bang. Sedangkan di bumi Saya aja menanggung. Yesus sudah mati dengan jalan kutuk, apalagi nanti. Iya. Sekarang Betul, ketika tapi Yesus bukan dia yang terkutuk, Bang. Dia menjadi terkutuk. faktanya dia yang disalib, dia yang disalib. Sekarang kalau Yesus menanggung semua dosa Kristen, kemana dia pergi membawa tanggungan Iya. itu? Ke surga apa ke neraka? Jawab. Lewat kematian Kristus. Tapi begini, Bang, biar ada nyambung, cerita, biar nggak nyambung. ada. Nah, makanya saya mau yang jelaskan Anda alasannya, tanggung. oke? Saudara, Anda Ya, begini, tidak saya mau bisa- menjelaskan alasannya, Bang. Mau Anda, nggak? sabar. Anda Supaya tidak logikanya bisa, jalan. sabar. Anda tidak bisa menanggung dosa kami, utang kami dengan cara Anda bunuh diri, nggak bisa. Anda harus pergi Ya, ke itu juga pegadaian. bukan bunuh diri, Bang. Masa bunuh- Anda Oke, saya mau kembali Anda ke harus logika ke Abang ya, pegadaian. nanggung ya. Anda harus ke bank melunasi itu. Ketika Yesus menanggung dosa manusia, Yesus wajib hukumnya ke neraka. Titik. Bang Suma, berikan Kecuali kesempatan Yesus saya menjawab, menghapus. oke? Kecuali Yesus menghapus dosa. Bukan Bang menanggung Suma, dosa. berikan kesempatan saya menjawab. Silakan. Sudah bagus kamu menggunakan analogi menanggung. Oh iya dong, Bang Suma punya hutang. Silakan. Misalkan begini, Bang. Ah. Dengarkan baik-baik ya. Saya punya utang. Kita saling mengedukasi, Bang. Saya punya Kebenaran utang. bukanlah harus Anda menjadi yang kebenaran menanggung. saya. Sudah saya jawab. Ya, oke. Anda menanggung Abang kemana? Suma menanggung. Anda yang menanggung, Bentar bukan dulu, saya. bentar dulu, Bang. Begini. Oke. Beginilah. Saya punya hutang 100 juta, oke? Betul nggak? Kemudian datang kebaikan Bang Suma. Saya tidak mampu menebus uang 100 juta itu di bank. Kalau saya Saya tidak nanggung. mampu menebus hutang itu di bank,
maka saya akan dituntut secara perdata dan pidana. Oke? Ya. Ya. Karena saya tidak sanggup melunasi utang itu yang sejumlah Saya 100 nanggung. juta. Saya nanggung. Tetapi kemudian Bang Suma datang. Menanggung. Saudara, maukah menerima tawaran saudara? Saya akan membantu untuk menanggung. Ya. Nah, saya menanggung. Kalau Bang Habis Suma, itu, sebentar. Kalau Bang Suma menanggung, apakah Bang Suma yang punya hutang itu? Bukan kan? bukan. Tapi Logikanya saya, begitu kan? tetapi saya harus Sebentar, melunasi. sebentar. Saya Saya clearkan harus dulu biar melunasi selesai. utang Anda di mana? Iya, dengarkan. Kan ini kebicara kebaikan Bang Suma. Iya. Kemudian Bang Suma udah sampai sana. baik kan ke saya, gitu Ya, kan? ya. Bang, saudaraku saya terima ada 100 juta di saya nih. Ya. Nah, saya harus Mau nggak melunasinya terima? kemana? Sebentar loh, Bang Suma. Jadi uang itu jadi gini Bang. Bukan abang yang melunasi dong, saya yang Abang yang melunasi, ke- bukan abang. Abang yang pergi ke sana. Kalau Bang Ke bank. Suma yang ke bank tidak diterima, ditolak. Abang yang pergi. Jadi iya, uangnya abang kasih ke saya, betul nggak? Oke. Sekarang Anda baca Bentar dulu, saya Roma clearkan, 8. Bang. Nanti nggak setuju. ketemu kita. Banget, setuju Oke, banget. jadi bentar, saya clearkan Bang, sedikit lagi. Sedikit lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang Oke, ini oke, nggak silakan, bakal silakan. bicara. Sekarang seketika Silakan. Anda saya kasih uang 100 juta Anda ke bank melunasi utang Anda, betul? Sekarang Anda Ya. baca Roma 8 nomor 10. Clearkan dulu logikanya Bang. Sudah clear. Clearkan di Anda yang situ. pergi. Sudah, jadi Anda begini, yang Bang. pergi. Anda yang pergi Saya ke mau bank tanya- lunasi. Gimana mau gantian nggak nih? Jadi gini Bang, saya Anda sudah yang terima pergi ke 100 bank. juta kan Bang? Sudah Belum lewat clear, itu sebentar. Pak, sudah lewat. Enggak Bang, kalau cuma 99 lewat. juta apakah sudah lunas Bang? Belum, kurang 1 juta. Oke, jadi harus 100 juta ya? Harus. Nah, uang 100 juta itu abang kasih ke saya. Kalau saya tidak terima 100 juta itu, maka saya akan tetap dihukum Bang. Betul. Abang sudah berbaik hati ke saya tidak? Sudah selesai sampai sana. Sekarang Oke, Anda ke sana saya bawa lunasi. ke bank. Oke Bang, Anda ke saya bank. bawa ke bank. Nih 100 juta. Lunas. Oke? Lunas. Yang menanggung siapa tadi? Anda. Oh, oke. Atas kebaikan Bang Suma Ya. kan? Anda ke bank. Atas kebaikan Bang Suma kan? Anda ke bank kan? Makanya, Eh. oke. Bang Suma membebaskan Anda. saya Dari utang. uang utang. Yang Anda seharusnya kemana? saya yang dihukum karena tidak bisa melunasi. Anda ke sana. Begitu juga manusia. Sebentar Bang, saya clearkan alasannya. Parah. Anda Enggak terlalu dong. Anda licik Manusia dalam sudah berdiskusi. dikatakan tidak ada yang benar, Bang. Licik lagi. Sekarang ketika Kok saya iya, kasih aduh, Bang. Anda uang, Coba saya jaga kasih, bahasanya Bang, jaga bahasanya. Kita cuma makanya memainkan jangan logika ini Bang. bertahan kepada logika Anda yang error itu. Loh, itu logika yang Anda mainkan Sekarang tadi. Saya hanya permasalahannya, menyesuaikan dengan logika Abang. dengarkan saya, dengarkan Bukan saya saya. yang melemparkan itu, kan Abang tadi. Coba rewind. Saya kasih Anda uang 100 juta. Ya. Anda kemana setelah itu? Jadi begini, bukan soal kenapa Bang. Kenapa Kan logikanya Anda jadi harus kacau? melunasi utang Anda. Iya, esensinya adalah melunasi. Anda Oke? kemana melunasinya? Sehingga saya menjadi orang Anda kemana bebas, melunasinya? gitu loh, Bang. Anda kemana Bebas dari melunasinya? tuntutan. Sebelum Anda bebas, Anda kemana melunasinya? saya ke bank Nah, di bank itu untuk maksudnya melunasi apa? itu, betul nggak? Bank itulah Bagaimana? neraka. Betul. Nah, berarti Keren, Anda harus Bang. ke neraka Bagus dulu itu. kan? Anda harus ke neraka kan? Jadi begini, nerakanya begini, pengertian neraka begini. Anda harus ke neraka. Pengertian nerakanya begini, Bang. Apa tuh? Tidak langsung ke neraka, Bang. Loh, Anda Begitu. melunasinya lewat apa? Saya kalau tidak dengar. Kalau tidak saya lunasi, maka berarti kan saya dituntut, Bang. Betul nggak? Iya, jadi Anda Betul harus ke nggak? neraka melunasinya. Dituntut betul? berarti saya harus menjalani hukum. Nah, Kalau saya tidak punya modal 100 juta, maka Iya. saya harus dihukum, Bang. Justru logikanya. Anda melunasinya kan di neraka karena dosa. Dosa neraka tempatnya. Anda harus melunasi di sana. Sekarang Anda baca Roma. Bukan begitu, Bang. Saya Anda harus baca. melunasi itu. Anda baca Lunasi Roma saya itu 8. berarti saya bebas dari tuntutan, Bang. Boleh Anda baca. Bang Suma yang membebaskan saya. Gitu kan? Bang Suma yang membebaskan saya. Anda harus Karena ke sana kebaikan Bang melunasi. Suma. Anda harus ke sana melunasi. Nah, Nah, artinya sekarang Bang Anda baca Suma yang Roma punya 8. modal itu kan. Anda baca Sebentar, Roma Bang. 8 nomor 10 boleh? Bentar, saya
Kalau begini nggak akan nyambung kita, Bang. Supaya nyambung Saya katakan analoginya, begini, baca Bang. Roma 8 nomor Oke 10. kan, 2 kalimat aja. Atau 1 menit aja, Bang. 1 menit. 1 menit. Jadi gini, Bang. Kalau abang tidak sanggup memberikan saya, atau abang tidak tergerak hatinya Itu untuk sudah membantu saya, selesai. Sudah selesai. iya, artinya saya harus punya modal yang sama, Bang. Saya harus punya 100 juta. Memberikan uang 100 Harus juta. 100 juta untuk supaya saya bebas dari penghukuman. Yang memberikan 100 juta itu abang. Kan sudah gitu. tadi. Berarti Udah. abang yang menanggung. Sudah tadi. Iya, abang itu yang kenapa menanggung. Abang diulang-ulang yang menanggung lagi? itu saya. Kenapa diulang-ulang? Enggak, soalnya analoginya nggak masuk kalau saya lihat. Abang Kenapa tidak nggak memahami masuk? itu. Dengarkan saya, saudara, Iya. dengarkan. Anda harus ke bank alias ke neraka. Apa buktinya Anda tetap ke neraka? Baca Roma 8 nomor 10. Bukan begitu. Ya, bukan Salah, begitu. salah memahami, Bang. Jadi gini, Bang. Kalau abang tidak lunasi, coba dengarkan, Bang. Coba. Mungkin sudah capek, abang. Sabar, Bukan sabar. Anda yang blow on. Jadi sabar. Kalau abang tidak meminjamkan modal saya, Hei. dengarkan, Bang. Sudah capek mungkin. Sekarang Kalau abang tidak bisa saya turunkan meminjam, lama-lama orang bodoh. konsekuensi yang saya hadapi, Bodoh Anda itu bodoh. Sekarang pertanyaannya ini, analogi yang Anda bawa tadi, dengarkan saya. Boleh tidak? Boleh tidak utang di Pegadaian dibayar pakai batako? Boleh nggak? Buka mic-nya. Boleh nggak? tidak Boleh bisa. nggak? Tidak bisa. Yang di bank itu saya berhutang Nah, 100 juta. Oke. 100 juta rupiah nominal. Sudah. Tidak Iya, oke, bisa utang Anda dilunasi pakai batako. Bisa tidak dosa ditebus dengan darah manusia? Bisa. Di mana dalilnya? Saya tegaskan, bisa. Mana dalilnya? Baik. Silakan. Tadi bagus sudah abang. Tadi bagus abang sudah Tadi mengatakan sudah tadi Anda ya. katakan tidak bisa tebus dosa pakai batako, sekarang bisa. Mana dalilnya? Manusia bisa tebus dosa Jadi pakai begini, darah Bang, manusia. jangan samakan batako gitu loh. Kok Karena disebut pakai Anda batako? menebus Pakai dosa uang. pakai darah manusia, nggak nyambung. Orang Yahudi menebus Jadi dosa makanya saya pakai jelaskan darah gini, Bang. binatang, Abang sudah pakai duit, abang bukan sudah pakai menggemukakan batako. tadi. Lah, haula wala Dengan quwwata darah illa juga, billah. Bang. Darah manusia Dengan apa darah darah. binatang? Makanya, jadi gini, Bang. Makanya. Dengarkan, biar kita enak bicara. Darah, lihat ya. Darah manusia itu dari mana, Bang? Dari anak domba yang tidak bercacat celah. Manusia, Tidak boleh ada cacat. Yesus Artinya itu harus sempurna, manusia. dengar, Bang. Yesus Domba itu manusia. adalah gambaran terhadap Yesus, Bang. Domba itu gambaran terhadap Yesus. Manusia, Yesus itu manusia, bukan domba. Dengar. Makanya dia disebut lihatlah anak domba Allah. Terserah. Pernah baca enggak, Bang? Anda mau mengatakan dia Saya- monyet, saya dia berikan sapi, dalilnya, Bang, ya. babi, Mau nggak? terserah. Saya berikan Tapi yang dalilnya, mau pasti- nggak? Tapi yang pasti Yesus itu bukan domba, dia manusia. Boleh nggak nebus dosa pakai darah manusia menurut agama Yahudi? Bahlul. Dah tua, bukannya pintar, menganalogi, mau bikin nipu. Ku bilang, IQ Anda masih di bawah saya. Jangan coba cara picik di hadapan saya. Jangan. Analogi-analogi. Kalau Anda mengatakan, saya Yesus, Anda punya utang. Saya kasih Anda duit 100 juta. Bagaimana cara Anda melunasinya? Anda harus berjalan ke neraka, membawa plak, baru bisa lunas. Itu satu. Sekarang Anda datang ke Pegadaian membawa batako. Darah Yesus nih Anda bawa. Tuhan, ya paman, aku datang menebus dosaku karena Yesus telah membayarnya. Dengan apa kau bayar? Darah Yesus. Nenekmu suwe, nenekmu kiper, kata Tuhan. Saya tidak mau darah manusia, saya mau darah hewan. Oh, Yesus itu hewan. Langsung kau ditampar sama kau bilang Yesus hewan. Jadi analogi itu jangan pakai sembarangan analogi. Analogi itu dicocokkan. Makanya saya suruh Anda baca Roma 8:10. Karena apa yang dikatakan di dalam Roma 8:10 itu?
kalian itu tetap aja mati di dalam dosa. Meskipun Yesus sudah menebus, tapi kalian mati dalam dosa. Orang mati dalam dosa kemana perginya? Surga? Tidak ada keselamatan bagi kalian, itu tidak ada. Yesus dengan darahnya mau apa nggak ada keselamatan. Dari pola awal aja udah keliru kalian itu. Nggak ada, nggak bisa. Oke, saudara, silakan semangat subuh. Ada lagi? Aku bilang jangan coba-coba dengan saya beranalogi-analogi yang tidak masuk akal. Jangan coba-coba. Oke, silakan kawan Alexander dari sekte mana? Gurumu aja Edis mencret tepung ku buat. Masa Yesus taat kepada iblis katanya? Kan gila dia. Halo? Halo? Ada nggak yang lebih berkelas lagi dari Edis? Oh, Edis memang tidak ada kelasnya sih. Ada nggak ya? Tolong kalau kasih analogi yang nyambung. Jangan yang tidak nyambung. Masa analoginya begitu? Bukan Bang Suma katanya yang kepegadaian. Oke, bukan saya, tetapi Anda. Berarti Anda ke neraka, bukan saya. Bukan Yesus yang ke neraka, berarti Anda sendiri yang ke sana. Mengeyel. Bodohnya ndak ketulungan. Kebodohan Anda tidak akan menolong Anda. Halo, semangat subuh. Dosa itu tempatnya neraka. Ketika ada yang menanggung dosa kalian, berarti dia ke neraka. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak menanggung dosa. Nabi Muhammad wa yuzakkihim, mensucikan. Keren. Nabiku lebih keren dari Tuhanmu. Tuhanmu menanggung. Kalau dia menanggung, ya harus dia nanggung. Kemana dia menanggung dosa? Ya ke neraka. Nabiku malah lebih hebat posisinya, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Wah, keren kali Nabiku, Masya Allah. Ini menanggung. Kalau kamu menanggung utang, ya kau harus ke pegadaian bayar. Masuk neraka dong. Masa Yesus masuk neraka? Kalian ini ada-ada aja. Silakan, saudara. Analogi-analogi, tapi jangan Anda lari dari analogi Anda ketika saya mencoba untuk menyadarkan Anda betapa parahnya analogi Anda itu. Anda kejebak dengan analogi Anda sendiri. Bayar ke pegadaian pakai darah manusia, pakai batako. Orang nunggu duit, yang datang batako. Orang nunggu darah binatang, yang datang darah manusia. Imamat 1. Nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan dosa, korban penebus dosa mereka, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tuh dalilnya. Datang kau membawa, ini Pak, saya mau lunasi utang saya. Ya silakan, buka tasnya. Begitu dibuka isinya batako. Dihantamlah kau sama sapam di situ, di pegadaian itu. Kurang ajar. Utang 100 juta, kau datang bawa batako, mau diapain batakonya? Tuhan menunggu darah hewan, kau bawa darah manusia. Orang benar pula tuh yang kau bunuh. Alamak. Pantas saja Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Subhanallah. Oke, silakan. Ini kalau nggak bisa bicara, dibawa aja Bang. Kita tunggu yang masih punya muka tebal. Kalau yang sudah malu-malu, dia nggak usah lagi ya, nggak malu. Nah, jagoan kalian berdarah-darah dari di sini, tidak ada perlawanan, malah dia, ya kan? Nah, nggak usah lagi ya. Kalau muridnya Edis nggak usah, gurunya Edis suruh datang sini hadapi kita di sini. Kalau cuman murid-muridnya, fansnya Edis mau hadapi kita,
yang kau jagokan aja dibikin sayur di sini, sayur basi. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Halo. Mana tadi ibu itu ya? Bagus juga kalau ibu-ibu yang datang di sini marah-marah. Wih, keren kali Pak. Simbol. Halo, saudara. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Kenapa diturunkan Bang Edisnya, Bang Juma? Ada Karena apa? sudah keok, kasihan dia berdarah-darah di sini. Berdarah. Iya. Bukannya Bang Juma nggak mampu menjelaskan Al-Quran dan hadis ya? Halo, selamat subuh. Bible aja dia nggak bisa, mau bahas Quran, mau ngolok-ngolok. Sorry sorry. Kok ada kembaran saya di sini? Halo, semangat subuh. Suma Boneng. Assalamualaikum. Buka kameranya. Juma mau nanya. Buka saya bang. Kenapa ini? Belum, kameranya belum bisa terbuka saya bang. Dari sekte mana? Saya Kristen abangku. Dia Kristen apa? Protestan? Saya Kristen Protestan. Iya. Tapi menurut saya sih sama aja Protestan dengan ini. Sama aja. Kan sama-sama belajar Alkitab kan. Iya. Terus kenapa kalian protes Katolik kalau sama aja? Ya mungkin dari itu kan menurut saya kan sama aja. Tapi kan itu kan ada latar belakang sejarahnya ya kan. Iya. Gara-gara memprotes Katolik lahirlah Protestan. Iya. Betul. Saya boleh tanya bang kah? Materi begitu panjang, begitu banyak orang, harusnya saudara naik menjelaskan, bukan bertanya. Oh gitu. Maksudnya bertanya aja kan dikit kan mengenai agamanya abang itu. Agama saya bisa dikaji oleh orang-orang yang belajar dan menggunakan akal. Kebetulan saya kan bang ya kuliah di Universitas Muslim juga kan, jadi banyak teman-teman yang Muslim. Jadi seringkali itu saya tanya ke mereka mengenai kan konsep saya mempelajari Tuhan itu, saya mempelajari dulu, mempertanyakan ke Tuhan ini seperti bagaimana, apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu tidak ada. Nah menurut kalau abangnya saya tanya, Tuhan itu ada apa enggak? Iya, pertanyaan bodoh ini. Kok bodoh bang? Maksudnya kan iya. Nah kalau pintar kan jawab kan bang. Iya, maksudnya pertanyaan Anda yang pertanyaan orang bodoh maksudku, bukan Anda yang bodoh. Pertanyaan itu pertanyaan orang bodoh. Tuhan itu sang pencipta. Berarti ada cipta, ada karya. Alam semesta ini karya. Dengan adanya alam semesta ini, bukti adanya jejak yang pencipta titipkan kepada manusia berakal bahwa pencipta itu ada. Dengan melihat alam semesta ini, orang berakal sudah pasti tahu penciptanya ada. Tidak mungkin ada alam ini tanpa ada yang mengadakan. Begitu juga Anda. Anda tidak pernah kemudian tahu suara itu seperti apa bentuknya, roh Anda itu seperti apa bentuknya, akal Anda seperti apa bentuknya. Bahkan gerakan-gerakan nadi yang ada dalam tubuh Anda nggak tahu. Artinya ada kekuatan di luar Anda yang mengatur alam semesta, termasuk alam diri Anda sendiri. Bukan Anda yang mengatur kuku Anda ini untuk tertahan, sebagaimana gigi tertahan untuk tumbuh. Siapa yang menahan gigi Anda tidak bertumbuh seperti kuku, padahal dia satu komponen tubuh yang sama? Anda bukan, itulah Tuhan.
Berarti saya katakan sekali lagi, pertanyaan yang Anda lontarkan itu pertanyaan bodoh, bukan Anda yang bodoh, pertanyaannya. Silakan. Oke bang, oke. Mungkin masih ini ya, masih menurut saya masih agak sedikit ambigu dan masih belum masuk pikiran saya. Itu berarti itu makanya berarti bukan cuma pertanyaan, berarti Anda juga bodoh, bukan cuma pertanyaannya saja berarti. Ya oke. Anda juga ikut bodoh. Berlompat dengan satu pertanyaan lagi nggak? Ya, jangan siksa Anda dengan pertanyaan Anda sendiri ya. Oke? Iya, oke. Kan biasa menyiksa Bang, kenapa saya jelek rupa? Aku jelaskanlah. Ya karena kau suka makan tai kucing, kau tidak pernah mandi, kau pernah sikat gigi, rambut minyak udah. Kau siksa dirimu dengan pertanyaanmu. Silakan Anda bertanya. Upayakan pertanyaanmu jangan nyiksa dirimu sendiri. Silakan. Oke. Jadi kan gini Bang, kan setiap agama tuh mengklaim dirinya bahwa dalam agamanya itu pasti adalah jalan kebenaran, ya kan? Yes, betul. Mau itu di Kristen, di Islam, dan intinya semuanya lah. Iya. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah tersentuh dengan yang namanya agama, belum pernah dengar apa itu Allah, belum pernah dengar apa itu Yesus? Apakah orang-orang seperti begitu akan dimasukkan ke dalam api neraka? Enggak. Tidak ada hukum. Kalau di Islam itu tidak. Enggak. Karena enggak sampai kepadanya kebenaran. Kecuali dia hidupnya dia menutup diri. Bukan kebenaran yang tidak sampai padanya, tapi dia yang menutup diri. Gitu. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak tahu. Sama seperti Adam, kekeliruan saudara kami Kristen karena menuduh Adam mewariskan dosa, padahal Adam kan tidak tahu baik dan jahat sebelum makan buah. Seibarat bayi, seorang bayi nih ditanya, bayi, jangan kau bergeser ke pinggir ranjang, nanti kamu jatuh. Terus bayinya kan tidak ngerti apa yang kau ngomong, karena bayi belum tahu baik buruk. Tiba-tiba dia menggelinding jatuh, dihukumlah si bayi itu, orang tuanya gila berarti. Adam belum tahu baik dan jahat, dikasih perintah, Adam, jangan kau makan pohon ini ya, buahnya, karena kapan kau makan kau mati hari esok. Jangankan mengetahui itu untuk sekedar tahu dirinya telanjang atau tidak, itu tidak. Tiba-tiba dia makan lalu dihukum, kan itu koplak namanya. Andai saja Adam sudah makan baik dan jahat lalu dikasih perintah, kau kan sudah tahu baik dan jahat Adam, ya paman, jangan kau makan pohon buah ini ya, siap. Kapan kau makan kau mati. Nah itu baru top. Ini Adam belum tahu apa-apa, sekedar telanjang, dia nggak sadar, dikasih perintah, habis itu dihukum. Ini ajaran koplak, ajaran akal-akalan, tidak rasional. Dari situ saja Anda harus mikir mana yang betul. Agama ini apa yang betul kayak gini agamanya. Pakai akal kita dalam mencari kebenaran itu, bukan karena kita lahir dalam keadaan Islam. Oh Islam kita, Kristen kita lahir Kristen kita. Kita harus memiliki proses beragama berakal. Jadi iman kita itu bertumbuh karena kita proses pencarian dengan akal. Itu Tuhan menitipkan akal kepada kita. Untuk apa? Untuk menemukan Dia. Bukan doktrin. Begitu saudara, silakan. Ada lagi? Jadi kan begini Bang, sebelum saya mengimani sebuah agama kan, saya kan harusnya secara fundamental kan harus berpikir radikal dulu ya kan, mempertanyakan ketuhanan itu. Nah saya kan tadi sudah mempertanyakan keadaan Tuhan ini seperti bagaimana. Saya pikir jawaban dari abang tadi itu ini apa lagi namanya, itu logika yang dibikin dari agama itu sendiri. Coba kau tanya Bang. Ya mungkin pertanyaan sangat dasar sekali ya, orang-orang yang mencari Tuhan, kayak ya Tuhan itu di mana gitu. Tuhan itu tidak menempati ruang dan waktu. Itu kan berarti kan masuk dalam logika-logika yang tiap-tiap agama kan punya logika-logika sendiri, ya kan? Contoh Tritunggal, mungkin sekarang agama abang ada juga, ya kan? Logika-logika yang dibikin. Nah, sedangkan logika yang diberikan Tuhan itu adalah logika apa ya? Ya, yang ada itu ya ada. Ya kan? Kalau begitu, tolong Anda tunjukkan kepada saya rasa manis. Rasa manis. Tunjukkan kepada saya.
Jadi maksudnya Bang ini analogi seperti contoh misalnya marah, perasaan gitu ya? Rasa Gitu, manis gitu, saja dulu, seperti itu. yang sering Anda rasakan, tunjukkan itu. Manis itu kayak mana rasanya? Wujudnya Saya seperti pikir apa? kalau rasa manis itu Bang, semua universal orang itu bisa merasakan rasanya manis gitu. Saya Bahkan minta gula. ditunjukkan rasanya, bukan wujudnya, rasanya. Oke, begini. Jadi kalau begitu ada suatu ada yang kelihatan dan ada suatu ada yang tidak kelihatan gitu ya kan, analogi kan. Tapi saya pikir untuk sampai saat ini untuk ketika kita memahami itu apa ya? Mungkin sains masih bisa belum dapat. Jadi kita mempercayai suatu hal itu dasar dari sebuah kebodohan. Sekarang begini. Apa enggak? Sekarang begini. Apakah Anda merasa Anda punya kelemahan? Ya, oh tentu. Saya kan manusia. Oke. Kelemahan Anda ini yang Anda ingin pakai untuk menakar Tuhan itu ada atau tidak ada, apakah itu sudah cukup menurut Anda? Saya pikir Anda harus pintar untuk memahami Tuhan. Ya, saya pikir cukup simpel saja. Maksudnya Harus dilihat gitu. Harus dilihat Tuhan itu. Tuhan itu harus dilihat. Maksudnya kan kalau nggak kelihatan kan nggak ada kan, maksudnya ya kita kan punya indera perasa kan. Jadi menurut Anda ingin melihat Tuhan itu gitu, baru Anda yakini bahwa Tuhan itu ada. Yes, mungkin untuk saat ini begitu. Oke, coba kalau begitu Anda punya akal nggak? Punya. Coba tunjukkan. Bisa. Jadi begini, kan ada Bisa penelitian nggak sekarang Anda itu kan. tunjukkan akal? Begini. Akal Begini Anda kan, bisa Anda tunjukkan? Akal itu kan masuk lah ya kan, ekspresi dan segala macam. Yang itu tidak bisa kita Saya minta tunjukkan. akal Anda. Bisa Anda tunjukkan kalau akal Anda? itu kemudian itu kan akal kan ada di bagian di otak kan. Nah, ketika Sekarang ada satu hal bisa nggak Anda menunjukkan akal Anda supaya saya bisa mengatakan Anda punya akal? Karena kalau saya pinjam konsep Anda, saya tidak bisa melihat akal Anda. Berarti saya sama dengan mengatakan Anda tidak berakal, boleh nggak? Boleh nggak saya mengatakan Anda tidak berakal? Boleh nggak? Karena saya nggak melihat akal Anda. Anda pasti akan mengatakan akal saya ada Bang Suma, buktinya saya bisa kemudian berkarya. Saya bikin skripsi, saya bikin satu bangunan, bukti akal saya ada. Begitulah Tuhan. Kamu tidak bisa melihat Tuhan. Kamu cukup melihat karyaku, kau sudah tahu bahwa aku ada. Kau cukup melihat saya bisa berbicara, menyusun kata, membuat karya, skripsi, bukti bahwa aku berakal. Itulah Tuhan. Maka orang yang sampai kepada Tuhan hanya orang yang menggunakan akal sehat. Saya tidak bisa melihat akal Anda, tapi saya yakin akal Anda ada. Dengan cara apa? Saya melihat Anda bisa menggunakan HP. Saya bisa melihat Anda menyusun kata-kata, bukti Anda punya akal. Saya bisa melihat begitu sempurnanya ritme unsur-unsur kehidupan di atas muka bumi ini. Ikan di laut diambil, sabar. Ikan di laut diambil, miliaran nelayan, jutaan nelayan mengambil ikan di laut. Habis ikannya? Enggak, tetap lagi ada. Ada yang mengatur. Siapa yang mengatur itu? Ya akal. Siapa itu akal? Sumber pengetahuan, dialah Tuhan. Saya nggak bisa melihat akal Anda. Saya tidak bisa melihat wujud. Makanya Nabi Musa bertanya, "Ya Rab, ya Tuhanku, saya yakin Engkau ada. Aku yakin sepenuhnya Engkau ada, ya Rab. Tapi aku ingin melihat Engkau itu seperti apa." Apa kata Tuhan kepada Nabi Musa? "Musa, lantarani, kau tidak akan sanggup melihat aku." Makanya di dalam Keluaran 33:20 tidak ada orang hidup melihat Tuhan, itu nggak ada.
Nabi Musa nggak melihat Tuhan. Yesus pun mengatakan Yohanes 5 nomor 37 dari Yohanes 5. Apa kata Yesus? Tidak ada manusia, kalian tidak bisa melihat wajah Tuhan, melihat Tuhan, suaranya pun tidak bisa kalian dengarkan. Kata Yesus. Lantas Anda yang bukan Nabi ingin mencari Tuhan, padahal Tuhan sudah menyatakan dirinya ada. Hei saudara Daune, aku ada, buktinya aku menciptakan engkau, bukan engkau yang mengadakan diri lo. Kau bisa merasakan pahit, manis, asin, dan seterusnya. Kau bisa membedakan warna hitam, putih, coklat, tinggi, rendah. Bukan kamu yang mendapatkan ilmu itu. Aku yang memberikan pengetahuan itu kepadamu. Bukan bapakmu, bukan nenekmu, bukan negaramu. Aku. Tapi kau masih sangsi kalau aku ada. Jadi pada dasarnya Islam tak ada, Kristen tak ada, Hindu tak ada. Pada prinsipnya manusia itu sudah dibekali sifat bertuhan. Al-Quran gak ada, Bible gak ada, semua kitab suci di muka bumi ini gak ada. Pada prinsipnya manusia sudah dibekali konsep bertuhan. Secara naluri kemanusiaan, manusia sudah bertuhan dari sononya. Jadi gak perlu lagi kita cari Tuhan itu mana, di mana Tuhan itu. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita ini sudah bertuhan. Dari sejak semula kita sudah bertuhan. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan kita? Ibadah. Cuman itu. Yakini Tuhan itu ada. Tuhan menyaksikan. Tuhan maha mendengar. Lakukan yang baik di dalam hidup lo. Lalu bagaimana cara saya melakukan yang terbaik? Pilih nabi yang betul-betul berasal dari Tuhan yang betul. Supaya kita tahu cara kita berhubungan dengan Tuhan, cuman beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku menciptakan jin, manusia selain daripada untuk beribadah. Tapi kita tidak perlu lihat, karena Tuhan itu maha melihat. Ngapain kita melihat? Di mana ya Tuhanku? Itu bukan Tuhan yang Anda cari. Tuhan tidak dicari. Dengan Anda menyadari diri Anda manusia, Anda sudah menemukan Tuhan Anda. Tinggal cara Anda beribadah. Apakah masjid, apakah gereja, atau di sinagoge. Itu. Sekarang kalau agama saya yang benar, agama Anda yang tidak benar, maka kemudian karena Tuhan saya yang benar, Tuhan Anda tidak benar, setiap doa saya aja dikabulkan, doa Anda tidak. Oh, tidak begitu. Tuhan kita yang menciptakan kita itu maha kaya, maha pengasih, dikasihi siapapun. Dia yang menyembahnya atau tidak menyembahnya, dikasihi semuanya. Kenapa bisa demikian? Karena dunia ini adalah tempat ujian bagi makhluknya. Kalau sampai yang diberi rezeki hanya yang betul, yaitu cuma Islam, Kristen akan miskin semua, sakit-sakitan semuanya. Maka Kristen akan mengatakan apa? Agama saya salah, pindah ke Islam yuk. Lalu mana dimensi ujian itu? Nggak ada dimensi ujian. Tidak ada lagi dimensi ujian, karena sudah nyata kebenaran di Islam. Justru karena kebenaran itu disamarkan oleh Allah, maka kita dipacu untuk berpikir kebenaran itu terletaknya di Islam apa di Kristen. Sekiranya Tuhan Anda yang betul, Tuhan saya tidak. Lantas kemudian Tuhan melihat perilaku manusia bukan dari perbuatan amalannya, tapi dari agamanya. Maka kalian di dunia ini yang akan merasakan kenikmatan-kenikmatan, kami yang sakit-sakitan. Tapi buktinya apa? Saya bang Suma sakit, saya berdoa kepada Allah, sembuh. Kalian sakit, berdoa kepada Yesus, sembuh. Berarti ada dua Tuhan? Tidak. Cuma ada satu Tuhan yang mencukupi dan memelihara seluruh makhluknya. Nanti setelah di akhirat, setelah kehidupan baru ditanya, ketika kau di dunia kau punya akal, ya. Kau punya hati, ya. Kau punya telinga, ya. Kau punya mata, ya. Kau fungsikan kemana telingamu, matamu, hatimu? Ketika sampai kepadamu pengajaran, Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan itu tidak setara dengan manusia. Tapi lu masih tetap aja menyembah manusia. Otakmu kemana? Matamu kemana? Kupingmu kau taruh mana? Maka inilah akibatnya ulahmu. Sudah datang kepadamu kebenaran. Tuhan itu satu. Tuhan tidak punya kelemahan. Tuhan tidak punya kesalahan. Tuhan maha suci, maha tinggi, maha mendengar, maha melihat. Ya sudah, gak usah kau cari Tuhan, tinggal kau perbaiki dirimu. Tuhan
aku menghadapkan diriku kepadamu. Tuntun aku di jalanmu. Sudah selesai. Cari mana yang betul, Islam apa Kristen. Tinggal kau pilih di mana jalan itu yang betul. Itu saudara. Jadi saya anggap saudara ini orang pintar. Proses pencarian Tuhan itu adalah tempatnya orang benar. Sebagaimana Nabi Abraham mencari Tuhan, Nabi Muhammad mencari Tuhan, mereka dengan akalnya bisa sampai kepada kebenaran hakiki. Saya kira begitu. Tuhan itu sudah ditemukan. Rangkaian sholat puasa itu cuma cara-cara manusia hamba Tuhan menyembah kepada Tuhannya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dari sejak alam roh kita sudah mengakui Tuhan itu ada. Cuman ketika turun di bumi ada yang salah sembah. Semangat subuh Saudara Daniel. Semangat subuh. Oke, dari sekte mana Bapak? Kita Kristen, Bang. Oke, sekte Kristen, Protestan berarti. Silakan buka kameranya, Abang. Hah? Oke, aman. Aku pun semua buka nih, Bang. Mukanya dibuka nggak pakai masker. Buka aja. Beda Bang. dengan Bang Juma pakai masker. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Boleh permintaan satu? Jangan merokok, Abang. Permintaan Silakan. Anda kan buka kamera. Terus? Tapi apa salahnya sebaliknya dikabulkan permintaan aku kan? Bisa dibuka kamera, apa ya maskernya? Enggak. Mohon maaf untuk itu saya tidak pede. Gigi Kenapa? saya panjang Alasannya? 3 cm. Gigi saya boneng, Bang. Nanti akan jadi olo-oloan orang sehingga orang menjadi dosa karena saya. Oh, sadar ya? Sadar ya? Iya, sadar. Dan Anda kan tidak boneng jadi malah percaya kalau diri. sadar. Nah. Kalau udah sadar sama masalah itu, gak usah lagi terpanjang. Itu Anda sadar. Iya. Bagus Anda tidak buka kamera Oh, udahlah. sehingga ya. Anda pede karena Anda tidak boneng jadi Anda percaya diri. Lanjut Bang, kita masuk ke dalam tema. Iya. Iya. Gigi Anda bagus jadi Anda percaya diri untuk buka kamera. Silakan. Beda dengan saya yang memang saya kurang pede dengan gigi saya. Silakan. Ini ada tema, bolehkah membunuh Yesus yang adalah orang benar? Kalau boleh, tolong dalilnya. Kalau tidak boleh, lalu apalah arti imannya Kristen selama ini selama 2000 tahun kan gitu. Silakan. Gini Bang, kalau masalah temanya nanti kita bahas. Ini kan yang kita, itu nanti aman itu. Kalau masalah temanya kita bahas itu. Terus? Cuman buat apa nanti ujung-ujungnya kan Anda kena jadi yang batunya kalau saya bercerita dengan Anda. Dari dasarnya aja tebakan saya Anda udah sadar. Apa itu? Apa maksudnya? Anda merasa sadar diri kan? Bahwa Giginya ompong. ya, terus? Nah, giginya panjang. Terus? Itu kalau menurut saya itu kalau giginya panjang itu siluman. Oh ya, nggak apa-apa. Iya serius. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Oke ya. Terima Iya. kasih. Tapi kalau orang siluman percuma saya berbicara sama orang siluman. Oh gitu, ya. Iya, itu menurut saya kalau panjang giginya itu siluman. Oh iya. Kalau bukan siluman itu kebanyakan ku tengok kan binatang kan, ada itu babi hutan, gajah, itu percuma, nggak bisa lagi berkomunikasi kita sama apa. Iya. Terima kasih Bang atas hinaannya. Mudah-mudahan ketampanan Abang itu bisa bertahan, ya. Karena aku tengok Abang ini ganteng kali, cakep sih. Giginya tersusun rapi, wah pokoknya ganteng lah Bang. Makasih Bang ya atas hinaannya, terima kasih ya. Saya tetap bersabar, mudah-mudahan besok hari Abang tetap ganteng. Ganteng kali Abang tadi mah. Oke, semangat subuh saudara. Halo, Halo juga. selamat subuh Bang. Subuh, bisa buka kamera. Belum bisa Bang, Dari open mana? kamera. Katolik Protestan. Saya Protestan Bang. Oh, Protestan. Iya, Iya. Kita serahkan ke moderator. Waktu saya masih ada sedikit. Silakan apa yang Anda ingin sampaikan.
mau menanggapi pertanyaan Bang Juma tadi ya. Oke. Itu tentang penyaliban Yesus ya. Ya, Yesus yang disalib katanya, Bang. Siap. Iya, itu atas dasar perintah Allah atau iblis kan gitu kan? Iya, betul. Nah, ini kita runut dulu ya Bang ya. Siap. Nah, dari perjanjian lama, kitab Taurat, Taurat Musa ya, kalau di Islam Nabi Musa. Nah, itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu dia ya, 5 kitab Taurat. Jadi di kitab Taurat itu sudah diceritakan tentang Yesus, tetapi masih bentuk kisi-kisi. Abang tahu ya kisi-kisi ya? Iya. Kisi-kisi gambaran yang akan terjadi di penggenapan perjanjian baru. Nah, itu tadi. Tetapi dia di perjanjian lama itu dia masih seperti gambaran yang belum terjadi ya, akan. Kalau dalam bahasa Inggris dia will, gitu ya, will, nubuatan akan datang gitu. Jadi orang Israel percaya dengan Mesias yang dijanjikan Allah, gitu kan? Dan iman mereka Yudaisme juga sampai sekarang Mesias yang dijanjikan Allah. Dan itu sudah digenapi di perjanjian baru, yaitu tadi Yesus. Jadi Yesus itu datang ke dunia untuk menggenapi apa yang ditulis oleh Musa. Oleh Musa, oleh Nabi Yesaya, oleh Raja Daud, oleh nabi-nabi kecil seperti Mika, dan banyak lagi. Nah itu, jadi semua yang sudah dituliskan di perjanjian lama itu terjadi di perjanjian baru. Nah itulah, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, itu. Jadi kalau menanggapi pertanyaan Bang Juma tadi itu atas perintah dasar iblis menyalibkan Yesus atau perintah Allah kan? Bisa gitu kan? buka kamera, Bang. Buka kamera aja dulu. Nggak bisa Bang, belum. Bisa. Aku udah kirim permintaan. Belum Bang, belum bisa. Bisa. Ini di sini bisa nih. 34 detik lagi baru bisa. Oke, lanjut. Nah itu tadi ya Bang ya. Jadi sampai di mana tadi? Mulai dari kejadian sampai kecelakaan, kehamilan, kemandulan dan seterusnya. Ya nggak gitu juga loh Bang. Iya, supaya Anda ingat. Mulai dari kelahiran Yesus, terus kematian dan kebangkitannya, itu sudah dinubuatkan. Itu tadi ya. Jadi kalau menurut pemahaman saya itu penyaliban Yesus itu atas dasar sudah rencana Allah ya. Dari awal, dari kekekalan sampai kekekalan, penyaliban Yesus itu sudah direncanakan Allah sebagai master plan-nya ya. Allah Bapa itu adalah master plan, perencana yang sangat luar biasa, sedetail-detailnya gitu. Nah, Oke. Sudah bisa buka, Bang? Sudah bisa. Silakan. ya halo semua, Iya, halo juga, Bang. salam kenal. Salam Bang kenal. Juma. Siap. Oke, saya bisa tanggapi? Ya, boleh, silakan Bang. Oke, baik. Jadi menarik ketika yang tadi itu dijadikan sebagai bahan khotbah di gereja, itu menarik. Tapi ketika ada jemaat bertanya kepada pendeta dari hasil uraian khotbah tadi, Pak Pendeta, apakah ketika Yesus berkata di dalam Lukas 24:44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat? Adakah memang tertulis di Taurat bahwa boleh membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang yang berdosa?
Apa jawaban saudara sebagai pendeta? Oke, maaf, saya clearkan dulu ya, biar lurus. Iya. Pertama, Ya. saya bukan pendeta, saya jemaat biasa. Oh, berarti Itu yang Anda pertama. menghafal materi khotbah pendeta, berarti udah sering mendengar berarti. Silakan. Saya bukan pendeta, saya jemaat biasa. Ya, Saya maksud jemaat saya, ya. Anda sudah saking seringnya dihotbai dengan begitu, Anda langsung hafal, sudah hafal gitu. Silakan Anda jawab pertanyaan jemaat, apakah ketika Lukas berkata dalam Lukas 24:44 harus digenapi yang tertulis tentang aku di Torah, adakah memang di Torah Tuhan mempersiapkan orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang berdosa? Silakan. Ada, Di mana dalilnya, Pak? sebenarnya bukan di kitab Taurat. Kan Yesus Tapi- merujuk ke Taurat. Yesus Ya. mengatakan harus digenapi di Taurat. Nah, di mana di Ya, Taurat? di Taurat dan kitab para nabi. Jangan Ya. salah ya Bang Juma ya. Ya, di Taurat. Di kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi bukan di Tauratnya di kitab mana? Taurat aja. Iya, di Taurat aja dulu, nggak usah persulit diri. Di Taurat aja, di mana orang benar dipersiapkan mati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Di Taurat mana itu? Di Taurat berapa ya? Lupa ayatnya. Nah, Tapi Anda berkhotbah masa gitu di depan jemaat? bukan gitu maksudnya Bang. Saya tahu ayatnya tapi bunyinya cuman Bunyinya ayatnya gimana agak-agak bunyinya? lupa. Coba, saya mau dengar bunyinya gimana. Seseorang yang dari antara saudaramu akan kuangkat seperti dirimu, dan itu adalah firman Itu Allah Bapa kepada ulangan Musa. 18 itu nggak nyambung. Aku akan mengangkat seorang nabi yang sama seperti Musa. Musa tidak mati disalib untuk membenarkan Iya. orang yang bersalah. Iya, benar Bang. Nah, Musa sekarang- tidak mati. Musa tidak mati untuk menanggung orang yang bersalah karena Nah, Musa terus itu kenapa ambil dalil Iya. itu nggak nyambung? ya, maksudnya gini Bang. Musa bukan untuk meninggal atau bukan untuk mati dibunuh karena dia berasal dari benih manusia. Ya, terus kenapa larinya ke situ tadi ulang 18? Karena kan Musa dari keturunan 12 bangsa Israel, yaitu dari suku Lewi. Ini kan berbicara mengenai penyaliban, ternyata Musa tidak disalib. Kan pertanyaan jemaat, adakah di dalam Taurat orang benar jadikan sebagai korban tumbal untuk menebus dosa-dosa orang bersalah? Apakah ada di dalam Taurat? Nah itu tadi Bang, kan saya bilang Apa itu itu tadi? maksudnya seseorang akan kuangkat sepertimu dari saudaramu. Itu untuk sebagai tebusan untuk orang Ya, jahat. Yesus. Di Ya, mana itu Yesus. tertulis?